Halo adik-adik, selamat datang di akun Kukerta Desa Pola Pisang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Arigatou gozaimasu. Nah, pada kali ini kami akan mempersembahkan materi yang berjudul pecahan. Pengertian pecahan ialah bilangan yang terdiri atas dua angka, yakni angka sebagai pembilang dan angka sebagai penyebut. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai pecahan, dapat adik-adik perhatikan melalui materi yang akan ditayangkan berikut. Pecahan memiliki beberapa bentuk, di antaranya yaitu 1. Pecahan biasa. Nah, pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Dapat kita contohkan A per B, di mana A merupakan pembilang dan nilai B merupakan penyebut. Selanjutnya yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar daripada bilangan penyebutnya. Nah, diberikan contoh 7/3, di mana nilai 7 ini sebagai pembilang yang nilainya lebih besar daripada 2 sebagai penyebut. Selanjutnya yang ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal ialah bentuk lain dari perhitungan pecahan yang ditandai dengan tanda koma. Dapat kita berikan contoh seperti 4/10 menjadi 0,4. Nah, inilah yang dinamakan dengan pecahan desimal. Yang terakhir ada bentuk persen. Nah, bentuk persen ini biasanya dilambangkan dengan tanda persen yang berarti per 100. Dicontohkan 45% sama dengan 45/100. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah mengerti? Nah, jika sudah mengerti, kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu mengenai materi perhitungan pecahan. Nah, pada perhitungan pecahan ini terdapat penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan terdiri dari beberapa bentuk, yaitu penjumlahan pecahan biasa dan campuran. Nah, pada penjumlahan pecahan biasa dan campuran ini, ada 3 cara untuk melakukan penjumlahan tersebut. Pertama, menentukan KPK, yang kedua dengan mendata pecahan senilai, dan yang terakhir mengalihkan penyebut kedua pecahan. Bagaimana adik-adik? Harap dicatat bagaimana cara melakukan penjumlahan pada pecahan biasa dan campuran. Nah, selanjutnya ini kita akan memasuki contoh cara melakukan penjumlahan pecahan berdasarkan cara pertama, yaitu menentukan KPK. Dengan menentukan KPK berarti menentukan kelipatan dari penyebutnya. Kita berikan contoh yaitu 1/4 ditambah 3/5, di mana KPK dari penyebut 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya kelipatan 4. Begitu juga dengan KPK dari 5. Selanjutnya, bagaimana cara pengerjaannya? Mari kita mulai. 1/4 ditambah 3/5 akan kita kali silang, di mana 1 kita kali 5 per KPK dari 4 yaitu 20 ditambah 4 kali 3 per 20. Nah, hasilnya 5/20 ditambah 12/20 sama dengan kita jumlahkan 17/20. Karena penyebutnya sama, dapat langsung kita jumlahkan saja ya adik-adik. Cara yang kedua untuk melakukan penjumlahan pecahan biasa dan campuran yaitu mendata pecahan senilai. Dapat kita berikan contoh 1/4 ditambah 3/5, di mana pecahan yang senilai dengan 1/4 yaitu 2/8, 3/12, 4/16, 5/20, 6/24, dan seterusnya dengan kelipatan 1/4. Nah, untuk pecahan yang senilai dengan 3/5 itu dapat kita berikan kelipatan dari
Cara yang ketiga yaitu dengan mengalihkan penyebut kedua pecahan. Nah, contohnya itu seperti 1/4 ditambah 3/5, di mana 1 kita kali silang dengan 5 dan 4 kita kali silang dengan 3. Nah, untuk penyebutnya sama-sama kita kalikan penyebutnya, yaitu 4 kita kali dengan 5, menghasilkan sama dengan 5/20 ditambah 12/20. Lalu dapat kita jumlahkan menjadi hasilnya 17/20. Nah, bagaimana adik-adik? Jika sudah mengerti, dapat kita lanjut. Dan jika adik-adik belum mengerti, dapat adik putar video ke dalam pemutaran sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai penjumlahan pada pecahan desimal. Nah, pada penjumlahan pecahan desimal ini ada dua cara menghitungnya. Pertama, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian menyatakan hasilnya dalam bentuk pecahan desimal. Yang kedua, penjumlahan disusun ke bawah. Nah, bagaimana contoh untuk melakukan penjumlahan pecahan desimal dengan dua cara tersebut? Berikut diberikan contoh pertama, yaitu tentukan hasil penjumlahan pecahan desimal berikut, di mana 5,2 ditambah 1,7. Bagaimana adik-adik? Apakah ada yang bisa mengerjakan sebelum saya mengerjakannya? Untuk menjawabnya, kita gunakan cara pertama terlebih dahulu, di mana pecahan desimal kita ubah menjadi pecahan biasa. 5,2 berarti 52/10, sedangkan 1,7 berarti 17/10. Nah, tinggal kita jumlahkan 69/10. Jadi, hasilnya dalam bentuk bilangan desimal yaitu 6,9. Bagaimana dengan cara yang pertama? Dapat dipahami kan adik-adik? Jika sudah, kita akan berlanjut ke cara yang kedua. Selanjutnya, kita memasuki cara kedua untuk melakukan penjumlahan pada pecahan desimal, di mana caranya menggunakan penjumlahan ke bawah. Yang pertama dapat kita jumlahkan 5,2 ditambah 1,7. Nah, hasilnya 6,9. Langsung terlihat ya adik-adik hasilnya. Untuk yang terakhir, kita akan memasuki penjumlahan pada pecahan persen. Nah, untuk penjumlahan persen ini ada dua cara menghitung penjumlahan persen. Pada cara pertama, yaitu dengan Oke adik-adik, sekarang kita akan memasuki contoh mengenai penjumlahan pada pecahan persen. Contohnya yaitu 28% ditambah 41%. Nah, bagaimana cara mengerjakannya adik-adik? Baiklah, kita akan memasuki contoh yang pertama, yaitu menggunakan cara pertama menyatakan dalam bentuk persen. Bagaimana? 28% ditambah 41% sama dengan 28%. Kita anggap langsung dengan per 100 ditambah 41/100. Nah, kita jumlahin 69/100 sama dengan 69%. Nah, begitulah hasil dari pecahan persen. Bagaimana adik-adik? Sudah mengerti kan menggunakan pecahan dalam bentuk persen yang dengan cara pertama?
Terima kasih adik-adik telah berkunjung ke channel YouTube Bukerta Pola Bisa.